1 sub 4 Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo. Nah, pada video kali ini kita akan membahas isu mengenai ASN, di mana kita akan mengambil 5 isu. Setelah itu kita akan mengambil 1 isu yang untuk kita presentasikan besok. Nah, untuk teman-teman sekalian, untuk rekan-rekan mungkin 1 orang 1 isu saja untuk kita bahas. Setelah itu kita berdiskusi mengenai isu yang akan kita ambil. Siapa dulu yang mau mengutarakan isu? Salma, boleh? Sudah ada isu? Sudah. Oke, boleh. Isu dari Salma bagaimana? Isu yang aku ambil sendiri di sini itu tentunya sangat berkaitan dengan kedudukan dan peran ASN, tentang netralitas ASN dalam tahun politik. Itu mencuat sebagai tantangan utama bagi kedudukan ASN sebagai aparatur negara yang melayani publik dan pelaksana kebijakan publik tanpa memihak kepentingan politik manapun, sesuai dengan fungsi ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Lalu untuk fakta-faktanya itu dia ada pelanggaran etik, ada kepentingan politik, dan tentunya regulasi dan pengawasan. Jika dampak dari isu tersebut jika tidak dapat diselesaikan, maka akan sangat merusak manajemen ASN, khususnya pada sistem merit dan rusaknya pelayanan publik. Cukup? Oh, udah lah. Atau mungkin mau ditambah dengan solusi? Boleh, cuma solusi. Solusinya mungkin ada intervensi politik dan pelanggarannya. Dia ada beberapa cara sih, dengan salah satunya itu dengan digital whistleblowing system atau sistem yang terintegrasi. Mungkin itu. Boleh sih. Saya juga punya isu sih. Apa kok isu? Kalau saya isunya itu terkait kecurangan absensi di kalangan ASN. Absen berarti? Iya, absen. Goyang. Nah, fakta dari kasus ini yaitu terjadi di ASN di Pemalang. Dia melakukan kecurangan absensi. Kecurangan itu dia titip absen atau pakai GPS palsu juga. Nah, untuk kalau dampaknya itu pasti merugikan kan, merugikan dia pribadi dan merugikan kantor. Nah, kalau untuk solusinya sih, kalau dari saya ini bisa dibuat absensi berbasis Face ID muka. Mungkin ada beberapa kantor yang sudah menerapkan itu, tapi itu cukup aman sih kalau untuk diterapkan absen itu. Nah, selain itu juga bisa pakai, kalau lebih canggih sih pakai NFC, kartu NFC itu yang pakai tap itu. Nah, itu lebih, tapi kan lumayan ini sih kalau budgetnya lumayan besar. Mungkin itu aja sih kalau dari saya. Boleh sih. Soalnya itu viral juga kan sekarang. Iya. Titip absen. Berarti absen cuma manual tanda tangan kan? Tipsen macam kita kuliah. Ada lagi? Coba ada yang bisa teman? Kamu punya? Kalau isu saya sih lebih ke tentang apa ini, talenta dan reformasi ASN di Indonesia. Talentanya berarti? Talentanya. Untuk talenta ini kan fakta manajemen tentang talenta yang pertama yang belum adanya penerapan sistem merit. Menurut data Komisi Aparatur Sipil Negara (KSN) tahun 2024, dari lebih 600 instansi pemerintah ada sekitar 40% instansi yang dinilai memiliki penerapan sistem merit kategori baik atau sangat baik. Yang artinya masih banyak instansi yang belum menempatkan ASN berdasarkan kompetensi, kinerja, dan potensi. Berarti masih banyak potensi-potensi yang belum mereka tempatkan sesuai dengan bidangnya. Nah, kalau untuk solusi ada nggak dari kamu? Kalau untuk solusi sendiri, kita harus, karena ini masalah reformasi sering terhambat karena resistensi internal dan lemahnya koordinasi antar instansi. Jadi solusinya adalah menemukan kepemimpinan baru kolaboratif dan inovatif melalui pelatihan bagi pejabat tinggi pratama dan administrator, lalu menguatkan kerjasama lintas sektor, pusat daerah, sipil, swasta, dan antar instansi. Kalau sih kuat, dia punya Kompleks.
Kau dulu. Kalau aku Oke, Bella. kasusnya baru kemarin sih kejadiannya ini. Kemarin sekali. Iya, kalau 14 itu panas-panasnya ini ya, apalagi kita ASN kan. Betul. Itu kasus investasi fiktif di PT Taspen yang dirugikan itu 1 triliun. Nah, KPK memproses dan menyatakan nilai kerugian itu sangat besar dibandingkan anggaran SDM ASN kan. Terus fakta yang terverifikasi dari kasus tersebut, yang pertama KPK menyebut bahwa kasus ini investasi fiktif yang dilakukan oleh mantan dirut PT Taspen tadi karena merugikan keuangan negara senilai yang cukup besar itu 1 triliun. Yang kedua, pemeriksaan KPK juga menyebut bahwa total ASN yang mengikut peserta Taspen tersebut sekitar 4,8 juta. Kita juga termasuk juga kan ikut kemarin kan Taspen kan. Terus yang ketiga, dalam publikasi resmi KPK menyebut bahwa kasus tersebut termasuk tindak korupsi yang dilakukan oleh oknum yang terkait tadi kan. Nah, dampak jika isu ini tidak diselesaikan dan pihak yang berdampak, dampaknya kehilangan aset negara, kerugian negara. Terus pihak terdampak itu pensiun, ASN, keluarga ASN, sama pemerintah pusat dan publik, yaitu publiknya kepercayaan terhadap ASN tadi kan. Terus untuk solusi yang dapat diambil yang pertama, bisa adanya audit forensik terpadu dan transparansi real time. Lakukan audit tersebut dengan publikasi ringkasan temuan, bukan hanya laporan internal. Jadi kecil kemungkinan terjadinya Korupsi. Iya, kecil kemungkinan. Kalau auditnya teratur. Iya. Terus yang kedua, skema pemulihan aset plus mekanisme kompensasi sementara untuk pensiunan. KPK atau BPK bekerjasama dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian PAN-NB untuk mekanisme sementara. Yang ketiga, perkuatan governance entitas pengelolaan data, aturan rotasi atau conflict of interest, aturan wajib pengungkapan investasi, rotasi manajerial, pembatasan pengembalian keputusan yang juga pemilik. Yang terakhir, sistem Willboard dan reward yang jelas atau sejenis insentif yang aman agar tidak terjadinya Korupsi. iya. Jadi agar korupsi itu tidak tidak merajalela. Jadi ada audit seperti kita di Basarnas kan, ada audit setiap berapa tahun sekali kan data-data itu korupsi kayak ini. Per triwulan kan ada audit. Inggris itu juga kasusnya. Boleh. Tapi yang terakhir saya ada kasus itu. Iya. Ada Kasus yang sebenarnya itu yang tidak pernah lagi penyalahgunaan wewenang, yang setiap tahun bahkan setiap bulannya ada. Pasti ada. Nah, pasti ada penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang kan banyak, korupsi, nepotisme, terus apalagi masuk ajaran baru dan lain-lain, pasti penyalahgunaan wewenang ada. Yang paling banyak seperti Bella bilang korupsi. Korupsi itu banyak, penyalahgunaan wewenang. Terus dampaknya pasti kepercayaan publik, yang terutama sebagai ASN. Kalau salah wewenang, penyalahgunaan wewenang, pasti publik sudah tidak percaya lagi kepada organisasi kita kan. Terus solusinya sih tidak banyak. Pasti yang pertama menguatkan pengawasan seperti tadi sistem merit ataupun audit terus menerus setiap triwulan atau apa seperti kita Basarnas. Terus yang berikutnya menegakkan sanksi yang tegas. Di kita ini sanksinya tidak tegas, di mana orang yang beruang pasti tidak kena hukuman yang banyak. Karena mereka lebih punya backing. Iya, itu yang bahaya. Dan berikutnya pasti transparansi audit tadi, terus budaya kerja yang berbasis seperti kita sekarang menjadi ASN, smart ASN pasti ditanamkan namanya berakhlak. Berakhlak itu adalah dasar dari kita untuk bekerja. Mungkin itu sih terus. Jadi isu punya Komang dengan isu punya Bella itu Bersama. berkesinambungan. Iya. Sambungan. Jadi susah kalau diambil. Iya. Terus terlalu umum kan. Iya.
terlalu luas yang Jadi jatuh. menurut kita sih kasus yang mau ambil kasusnya Hasan bagus Iya. karena itu di mana-mana instansi pemerintah ada titip absen, Iya. apalagi absen pulang ataupun dititip di CS kau absen saja nanti saya kasih uang, itu yang bahaya. Boleh Bagus kasus itu. setuju aja sih kalau kasus kayak itu kan boleh lah Hampir semua instansi ya. itu semua instansi, bukan hanya instansi, sekolah, kuliah, itu ada yang menjadi absen. Pasti Makanya tidak bisa dipungkiri. kita harus ambil itu kasus, terus kita bedah, setelah itu kita cari solusi bersama untuk keberangkatan baru sebagai ASN baru. Nice. Oke, boleh. Oke, sekian isu yang akan kami ambil dan diskusi pada hari ini. Besok kita akan mempresentasikan. Sampai jumpa besok. Bye.